Jadi memang shifting to digitalization merupakan salah satu kata kunci. Cara kita untuk tetap bertahan di masa yang sulit ini. Ini yang yang kemudian kita tetap dorong. Dan tentu saja permasalahan mengenai pementasan-pementasan yang memang masih belum dapat kita lakukan, kita tetap terus berusaha untuk bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan agar kemudian ini bisa bisa dilaksanakan, tetapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Protokol kesehatan yang ketat, dan ini kalau persoalan protokol kesehatan tentu saja bukan persoalan pemerintah saja, tetapi semua kita yang terlibat di sini harus patuh dengan terhadap itu. Yang kedua adalah mempercepat vaksinasi. Kita percepat vaksinasi terutama kepada subsektor-subsektor yang berdampak. Misalnya di subsektor ekonomi kreatif itu ada film, ada musik, itu berdampak sekali ya, artinya orang-orang yang dipekerjakan, yang terlibat dalam proses industri bisnis itu banyak. Itu saat ini kita sedang mendata, misalnya berdasarkan asosiasi maupun berdasarkan tokoh, seperti misalnya Pak Sigit Pramono, kita dari Pak Sigit bisa mendata pelaku industri kreatif musik yang bisa didata untuk dijadikan untuk kita data dan kemudian kita percepat proses vaksinasinya. Jadi itu respon untuk sementara. Kita tetap berusaha untuk meyakinkan kepada para pelaku para aparat untuk bisa memberi izin, terus kemudian yang kedua adalah kita mempercepat vaksinasi. Oke, berarti sudah ada arahan ya, sudah ada arahan untuk ditindaklanjuti, tinggal dimatangkan lagi ya, Mas Amin ya. Iya. Jadi memang karena memang jangan sampai malah menjadi backfire ya. Begitu itu terus kemudian ada klaster baru gitu. Oke. Nah, tapi kira-kira Mas Amin, mohon maaf saya potong. Tapi kira-kira ada ini nggak? Ada semacam target green light-nya kira-kira kapan gitu? Untuk apa ya? Untuk pertunjukannya. Untuk pertunjukan offline. Secepatnya. Oke. Dengan langkah-langkah seperti tadi itu, meyakinkan pihak aparat bahwa ini bukan persoalan to be or not to be, you may or you may not, tetapi how. Bagaimana kita menjalankannya itu, dan kemudian yang kedua vaksinasi. Terima kasih Mas Amin. Saya sapa dulu Mas Piu Padi Ribon. Assalamualaikum, selamat sore Mas Piu. Waalaikumsalam. Sehat Ji? Waalaikumsalam. Mas Piu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Matur suwun waktunya untuk selamat sore, ada Pak Sigit. Selamat sore. Pak Sigit ini saya tergabung dalam gerakan pakai masker juga ini. GPM ya. Kebetulan ketemu Pak Sigit di sini, padahal kita satu grup WA ini. Iya. Padi sehat Mas Piu? Selamat sore Mas Muhammad Amin. Ya. Ya. Oke. Ya, halo. Ya. Padi sehat ya, Mas Piu? Padi sehat Padi. Sehat ya, iya. Ada program rutin juga ya di salah satu televisi swasta ya? Iya benar. Kita setiap hari Minggu malam kita ada program reguler ya. Oke. Konser virtual jalan, Mas Piu? Konser virtual sementara ini lebih banyak kita melayani klien-klien aja, klien-klien corporate, terus lalu juga biasanya ada pemerintahan dan BUMN. Biasanya kalau untuk ada acara launching, untuk ada acara hari ulang tahun corporate biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang event yang berbayar dalam konteks off air dipindahkan kepada virtual belum pernah ada sih, memang belum ada. Belum ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Piu. Saya ke Mas Amin lagi ya. Mas Amin, mungkin kita ingin gambaran dulu atau mungkin ada data dari Kemenparekraf ya. Berapa banyak sih mereka-mereka yang terlibat di dalam industri musik dan industri kreatif ini yang mau tidak mau selama setahun ini harus kalau dibilang nganggur ya nggak nganggur banget juga sih. Puasa. Ya, data secara pasti susah ya Pak, karena bergerak-gerak ya. Jadi bergerak-gerak karena ada juga beberapa yang bisa melaksanakan dampaknya.
Jadi bergerak-gerak. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sesungguhnya di dunia di subsektor musik itu cukup responsif, cukup adaptif terhadap gejala pandemi ini. Ya. Contohnya adalah dengan sendirinya muncul beberapa konser-konser virtual yang diadakan. Saya dengan Jazz Gunung kalau nggak salah kita ketemu di ini ya Pak, di konser 7 Ruang ya, pada saat launching ya. Dengan Betul, waktu itu ya. Ya. Nah itu sebenarnya salah menunjukkan bahwa itu dengan sendirinya itu subsektor musik cukup ini ya, cukup adaptif ya. Bukan cuma konser 7 Ruang, misalnya setahu saya ada Halaman Musik, ada Teras 124, terus kemudian ada podcast-podcast juga muncul, misalnya cakap-cakapnya Bang Benz Leo, terus kemudian ada Bas Budi Aceh juga, kemudian Purwacaraka juga. Jadi responsifnya itu yang menurut saya cukup adaptif di musik. Yang perlu kita lakukan ke depan adalah bagaimana kemudian meningkatkan mutu produk-produk digital musik seperti itu. Ya. Karena menurut saya ke depan pun ketika kemudian pandemi ini selesai, digitalisasi musik itu merupakan salah satu wajah industri musik kita ke depan. Oke, baik. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan juga adalah edukasi. Ya, Mas Amin, kalau misalnya kita bicara konser offline ya, itu kan semua bergerak ya. Tidak hanya musisi, tidak hanya artisnya, tapi kru panggung, lighting, soundman, kemudian promotornya juga. Tapi kan kalau di era pandemi tidak semua bisa terlibat kan. Kalau musisinya, artisnya mungkin mereka masih ada job, masih bisa melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan income. Nah, bagaimana dengan para pekerja yang selama ini katakanlah mereka ini di belakang layar atau di belakang panggung, tapi sebenarnya punya peran yang sangat penting juga, dan mau tidak mau mereka yang dibahasakan oleh Pak Sigit ya harus puasa dulu nih selama pandemi. Bagaimana nasib mereka? Saya kira konser 7 Ruang ini merupakan salah satu contoh yang baik ya. Saya udah pernah ke sana dan melihat sendiri bagaimana kemudian pekerja-pekerja backstage, kemudian kameramen, kemudian itu masih bekerja, Mas. Jadi tidak ada semacam pengrumahan. Itu menurut Mas Don ya. Tidak ada yang dirumahkan. Jadi produksi itu jalan terus. Itu yang contoh yang baik. Tetapi tentu saja kan tidak semua bisa frekuensinya sama dengan konser 7 Ruang. Tetapi apa yang kami lakukan juga adalah misalnya dengan program Ngamen dari Rumah, itu minimal juga adalah tetap menjaga kreativitas ya. Kreativitas dalam masa ini. Saya ingin boleh saya cerita sebentar mengenai konsep Ngamen dari Rumah ya. Ini sesuai dengan tema kita sore ini adalah karya dan nada ya. Jadi maksudnya adalah kita kepengen, jadi konsep Ngamen dari Rumah ini adalah merangsang, memberi stimulus kepada teman-teman musisi untuk tetap berkarya dalam masa pandemi ini dan dari rumah. Which is itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa aman. Jadi di tahun 2020 kita kerjasama dengan Indonesia Musik Jalanan untuk memberi stimulus kepada para musisi jalanan yang mengupload penampilannya di sebuah platform tertentu. Nah itu kita kemudian ada dikurasi 200 orang. Nah tahun ini kita mencoba untuk melebarkan lagi karena pada kenyataannya bukan seperti yang Anda katakan, bukan cuma musisi jalanan yang terdampak, semua terdampak. Musisi untuk wedding ceremony terdampak, musisi untuk kafe terutama itu juga terdampak. Nah oleh sebab itu kita membuat sebuah Ngamen dari Rumah yang lebih besar lagi dengan menjadi semacam song competition. Jadi bukan mengcover lagu, tetapi justru merangsang bagaimana kemudian memproduksi lagu sendiri, lagu sendiri dan kemudian Oke, baik, terima kasih Mas Amin Abdullah, Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekarang saya ke Pak Sigit Pramono, penggagas Jazz Gunung Indonesia. Pak Sigit, Jazz Gunung sukses menggelar konser meskipun dilakukan secara hybrid ya, dalam konser di Ijen Banyuwangi. Konsep apa yang diusung, Pak Sigit? Jadi begini, nanti saya akan terus terang, mohon maaf nih Pak Amin, mungkin saya juga akan menyampaikan secara lugas ya persoalannya supaya kita nanti bisa mengatasi persoalan yang kita hadapi bersama ini
dan tidak berhenti hanya di webinar aja. Jadi saya menyelenggarakan Jazz Gunung Hybrid, Jazz Gunung Ijen waktu itu ya, itu antara yang di lokasi dengan yang kita online. Ya. Konsepnya dan jangan lupa ini kami didukung oleh Kementerian Parekraf. Ya, sebetulnya ya. Konsepnya itu kami menjalankan 3 wajib yang untuk yang di lokasi. Pertama itu wajib di tes antigen itu untuk artis, musisi, teknisi, kru, ya, kemudian penonton juga, penyelenggara juga. Ya. Jadi ketika masuk di lokasi itu semuanya harus tes antigen dan harus negatif, ya, gitu. Yang kedua wajib protokol kesehatan itu udah, ya. Dan ini yang betul-betul harus dilakukan di sana karena kita ingin menyelenggarakan, memberikan contoh bahwa di saat pandemi pun kita bisa menyelenggarakan yang semacam ini, ya. Sekali lagi ya, wajib tes antigen, ya, wajib protokol kesehatan yang sangat ketat, ya, ini. Kalau nggak dites, siapapun nggak boleh masuk. Dan terbukti setelah selesai pun, alhamdulillah semua negatif. Karena yang masuk waktu itu negatif, selesai acara juga negatif, ya. Ini kami ingin memberikan contoh dan ini seharusnya menjadi model, ya, untuk penyelenggaraan yang selama pandemi ini, ya. Memang agak mahal karena harus ada tes antigen. Ya, artinya harga tiket plus tes antigen. Pada waktu kami menyelenggarakan, biaya kami tanggung oleh penyelenggara ya. Karena tes antigen cukup mahal. Tetapi sukses. Nah, kalau ini sebelumnya bisa dilakukan, ini dan direplikasi di tempat-tempat lain ya. Dan kalau saya pun kalau Pak Amin mau mendukung, kita selenggarakan Jazz Gunung lagi nanti di Bromo ya dengan hybrid. Semua yang datang di sana harus dites antigen. Harus negatif semua. Mas Sigip, mohon maaf saya potong. Berapa orang yang terlibat dalam gelaran Jazz Gunung kemarin itu? Ya, Desember 2020. Ya, karena kita juga ada wajib, sekali lagi ada wajib jaga jarak dan sebagainya masih ada ya. Jadi wajib jaga jarak, wajib pakai masker semuanya nih, meskipun udah dites antigen, kecuali yang pas menyanyi. Kalau yang main musik tetap aja harus pakai masker ya. Itu karena dibatasi kami sekitar 300-400 orang ya. Penonton? Iya, penonton. Tetapi kan ada disyaratkan juga secara daring ya, secara online ada juga ya. Jadi karena ini baru contoh. Ya. Penampilnya berapa banyak Pak Sigit? Waktu itu 2 grup, ya, 2 grup. Gabungan dengan yang online itu ada 4 grup, ya gitu ya. Biasanya kami menyelenggarakan Jazz Gunung ini 1 malam sehari itu bisa ada 6-4 ya. Kalau 2 malam bisa 12 dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini baru contoh ya. Yang kami tadinya harap itu bisa direplikasi oleh Kementerian Parekraf ya untuk diselenggarakan di tempat lain ya. Nah, kalau ini diselenggarakan karena begini, kalau hanya konsep virtual dan sebagainya, kasarnya uangnya nggak ada gitu loh. Artis juga menerima honor itu honornya cuma ucapan terima kasih aja sedikit sekali gitu. Ini kita jujur, makanya saya mau ngomong yang terang-terangan aja ya. Yang menghasilkan duit itu adalah kalau bisa main di lokasi. Tanya Mas Piyu nanti kalau nggak percaya. Itu pasti honornya normal seperti sebelum pandemi lah gitu ya. Jadi kalau sekarang ini mau virtual konser 7 ruang itu sekadarnya aja, mohon maaf aja. Waktu kami menyelenggarakan pun, waktu Jazz Gunung yang virtual pun ya juga kami memberikan honor dalam artian panitia ya, itu sekadarnya. Ya, jadi kalau kita mau sungguh-sungguh mau menghidupkan kembali, karena saya yakin pasti sesuai dengan tema kita, kalau artis itu pasti akan menjaga karya dan nadanya itu. Yang paling penting itu ada penontonnya enggak? Iya kan? Kalau enggak ada penontonnya, itu ada proses ekonomi yang terputus. Padahal ini yang menjadi persoalan kita ini adalah masalah ekonomi nih. Bukan hanya soal menyelamatkan nyawa, tapi juga menyelamatkan ekonomi. Yaitu para pekerja ekonomi kreatif ini, para musisi, ya seniman, semuanya itu tidak ada pekerjaan, ya tidak ada karya yang dalam tanda petik yang bisa dinikmati oleh para masyarakat. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mengkonsep supaya ini hidup kembali, memang harus diarahkan ada yang konser yang ada di lokasi, ya. Tapi tentu saya katakan tadi, kami waktu mencontoh dengan 3 wajib tes antigen, wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Oke, Pak Sigit, selama nah ini kalau kita sekarang ini nanti kalau mau melompat, itu bisa dengan wajib vaksinasi untuk tempat tertentu, ya. Kenapa? Karena memang kalau nantinya sudah wajib vaksinasi, dan ini sudah dimulai secara acak di Bali ya, itu akan menjadi mudah. Misalnya nih, saya mau menyelenggarakan Jazz Gunung di Bromo, ya.
kalau masyarakat di sekitar itu sudah divaksinasi, ya, yang saya tinggal jaga adalah orang yang menonton atau panitia atau para musisi yang datang itu yang harus dites antigen. Sehingga ketika terjadi kerumunan, ini adalah kerumunan yang terkendali karena semuanya yang pertama sudah divaksin, yang kedua tes antigen dan negatif. Nah, ini kalau dikombinasikan, kita bisa menyelenggarakan di mana-mana konsernya jazz, kebetulan saya jazz ya, bisa yang lain itu bisa. Tapi kita harus ada percontohan yang jelas. Kalau ini nggak ada action, nggak ada tindakan, ya kita kan diskusi-diskusi aja. Ya, dan saya terus terang aja ini karena saya kadang-kadang bingung sendiri. Teman-teman ini, mohon maaf aja ya nih Pak Amin ya, teman-teman musisi ini yang biasa main di jazz gunung segala macam, ini kasihan betul ya. Mereka sudah, waduh menyerah betul ya karena kadang-kadang udah mulai ada yang menjual alat musiknya segala macam. Ya, Pak Sigit, itu bagaimana menjaga crowd yang 300 tadi? Yang mungkin kalau jazz lebih tertib lah ya penontonnya. Kita kan nggak tahu kalau genre musik lain. Itu bagaimana menjaga crowd ketika pertunjukan berlangsung di venue? Ya harus banyak yang menjaga. Kali ini masih percobaan ya. Iya, maksud saya 300 itu bagaimana penataannya? Yang pertama tadi, kapasitas kan kita harus kurangi ya. Kalau biasanya misalnya kita di panggung, kita ada amphitheater kapasitasnya 2.000, ya mestinya kita hanya 800 saja sepertiganya. Supaya jaraknya bisa 1 meter sampai 2 meter tempat duduknya ya. Ya. Kemudian harus pakai masker. Nggak boleh buka masker selama pertunjukan. Ya gitu ya. Ini harus ketat. Ya. Dan yang penting lagi tadi, kita udah saring dulu, orang yang ada di dalam tempat pertunjukan itu semuanya negatif karena sudah dites antigen. Gitu ya. Mahal, betul mahal. Tapi percaya saya ya, ini kelompok generasi yang saya lihat ya, anak-anak muda yang sudah mulai mapan segala macam itu tidak akan tahan disuruh tinggal di rumah terlalu lama. Mereka perlu pergi keluar, berwisata, menonton konser dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak menjaga mereka, penularan akan makin berat. Baik, Pak Sigit, ini kan yang perlu dijaga juga adalah mobilitas. Mobilitas antara pengisi acara, kru dan sebagainya, termasuk para penonton dari daerah lain ke daerah tertentu yang menjadi tempat lokasi acara. Ini bagaimana juga menjaga selama terjadinya mobilitas mereka ini? Mobilitas apa nih? Iya, mobilitas mereka. Misalnya kan musisi kebanyakan dari Jakarta, bikin konser di daerah atau di kota lain begitu. Ini kan mereka. Itu saya bilang mereka harus, kalau memang mereka belum divaksin, mereka harus tes antigen. Ya, sebelum berangkat harus negatif. Kalau positif nggak boleh berangkat. Kita nggak akan terima panitia. Jadi mereka ketika datang di tempat lokasi, ini yang kami lakukan ini. Kami udah lakukan. Ini bukan teori. Kami udah praktekkan. Mereka datang dalam keadaan sudah tes antigen dan negatif, baru boleh main. Gitu. Penontonnya yang mau datang segala macam itu harus tes antigen juga dan harus negatif, gitu loh. Kan ini harus ketat. Kalau nggak ketat begitu nanti ada kerumunan, kemudian ada yang kena positif, panitia yang kena kita. Ya, jadi kita memang harus. Jadi benar-benar tidak memberi celah sama sekali ya untuk itu. Nggak boleh. Baik. Boleh. Terima kasih Pak Sigit, penggagas Jazz Gunung Indonesia. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya ke Mas Piyu Padi Ribon dulu. Mas Piyu, kita ingin mendengar curahan hati musisi ini selama setahun pandemi. Monggo disampaikan dulu bagaimana kondisi hingga hari ini, Mas Piyu. Ya, terus terang aja yang paling terasa terdampaknya di masa pandemi ini salah satunya adalah kami artis musisi, selalu juga orang-orang produksi yang bekerja bersama kami, kru-kru, lalu juga manajemen itu terdampak sekali. Sehingga dari kami manajemen harus berpikir keras, memutar otak untuk bagaimana supaya bisa survive dari hari demi hari, dari bulan demi bulan, sampai akhirnya udah sampai 1 tahun kita mengalami seperti ini. Tapi memang semua itu kalau kita hanya berangan-angan saja tidak akan terjadi gitu loh. Sehingga akhirnya kita harus memikir otak untuk melakukan terobosan-terobosan. Namun terobosan-terobosan ini kan tidak semuanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang lain, atau dalam artian mungkin artis yang lain, atau mungkin grup band yang lain, atau musisi yang lain, apalagi yang punya range mereka biasa bermain off air itu sedikit gitu loh. Jadi ini kita sangat terasa sekali seperti itu. Jadi banyak teman-teman kami yang banyak mengalami hal seperti itu. Mereka harus sampai jual alat musiknya, mereka harus benar-benar survive, mereka harus sampai memutar otak untuk bikin konten-konten di luar musik, seperti bikin konten YouTube atau bikin apa segala macam supaya bisa tetap survive gitu. Tapi ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah sebuah jeritan hati dari musisi atau artis seniman musik yang memang berkecimpung, mereka hidupnya mengandalkan pada acara-acara off air, konser musik
seperti itu. Dan sampai kemarin kita juga sudah mulai mendengar, udah mulai ada gerusukan gitu ya, gerusukan yang ingin mengajukan surat kepada Bapak Presiden supaya bisa memberikan kesempatan pada artis seniman musik Indonesia supaya bisa berkarya lagi seperti itu. Tapi di sini kebetulan aja saya juga di luar tentang mengenai masalah konser musik juga, banyak akhirnya dengan adanya pandemi ini, dengan adanya corona ini akhirnya menjadi sebuah blessing in disguise. Banyak akhirnya artis-artis, musisi atau seniman lain akhirnya bekerja di rumah. Akhirnya mereka membuat konten musik, mereka mengupload lagunya, mereka mengcover lagu. Nah, ini yang sebelum ini berkembang lebih luas lagi, akhirnya banyak terjadi wacana adanya pelanggaran terhadap karya cipta tadi, terhadap cover musik tadi. Sehingga ini yang harus kita benahin, kita atur. Kebetulan aja saya hari ini lagi ada di Bandung, di Hotel Crown Plaza Bandung untuk menyusun sebagai bagian dari kelompok kerja Pokja untuk menyusun tata niaga kelola digital licensing, supaya nanti si teman-teman musisi yang suka mengcover lagu ini sama-sama memiliki manfaat yang sama dengan para pencipta lagu, dengan para pemilik hak terkait maupun hak moral dari karya cipta tersebut. Nah, ini kita lagi menyusun untuk merumuskan bagaimana untuk mengelola itu, supaya nanti umpamanya kita nggak tahu ini kedepannya seperti apa. Mungkin dari Pak Amin mungkin akan tahu bagaimana nanti kedepannya apakah benar-benar akan dilepas, diberikan izin untuk konser musik. Tapi sebelum ini berkembang lebih jauh lagi, kita mau pengen dari sisi kami dengan Kementerian Hukum dan HAM ingin membangun sebuah sebuah tatanan yang lebih sehat, tatanan dalam artian untuk pengelolaan karya cipta tadi, supaya nanti bukan mentang-mentang karena lagi pandemi, karena corona, terus habis itu mereka mengcover seenaknya saja, terus lalu akhirnya tidak bisa memberikan manfaat pada yang lain gitu. Itu yang akan sekarang sedang kita lakukan. Ya, Pak Sigit. Ya, Pak Diribon, Mas Piyu ini kan menurut saya sangat kreatif dan beruntung ya, acara TV-nya itu juga bagus ya. Luar biasa ya. Ini kalau anak-anak saya itu penggemarnya Padi, di penggemarnya Mas Piyu semuanya ini anak-anak saya. Terima kasih Pak. Sobat jadi, Padi ya. Tapi masalahnya adalah tadi tidak banyak yang bisa seberuntung Pak Diribon ini yang masalah. Dan itu mayoritas. Ini yang kita juga perlu jaga ya. Contoh aja seperti ini ya, saya misalkan ya, selama pandemi ini saya akhirnya langganan itu namanya Deezer. Deezer itu semacam aplikasi ya. Platform digital ya. Platform digital kayak Spotify gitu, kayak Spotify. Tapi ini yang untuk high end ya, untuk yang hi-fi yang bagus ya. Nah, tapi saya lihat juga musisi Indonesia itu, artis Indonesia nggak banyak juga yang masuk di situ. Maksud saya misalnya ya, kalau memang pemerintah serius bisa membantu ya, disaring, dikurasi, masuk gitu, dibantu. Saya nggak tahu juga mereka bisa masuk situ perjanjiannya atau segala macam, saya nggak tahu ya. Atau yang Spotify tadi misalkan itu karena itu juga menghasilkan. Jadi itu artinya menolong juga para musisi juga ya, artis-artis yang karyanya karena kita langganan kan itu, kalau Deezer atau Spotify itu kita langganan. Ini mungkin berbayar. Kita bikin sendiri yang Indonesia, bukan platform Indonesia tapi yang laku ya, betul-betul yang dipakai orang gitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk menolong karena menurut hitung-hitungan saya ya, dengan kecepatan kita vaksinasi 200.000 per orang per hari ya, kita perlu 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasi itu. Ya. Kalau kita nggak mempercepat ini ya, karena yang akan divaksinasi adalah 181,5 juta orang ya. Itu sehari 200.000, itu perlu 5 tahun. Ya, Pak. Artinya 5 tahun. Ya, makanya pemerintah juga sedang mendorong bagaimana vaksinasi biar cepat. Karena problemnya juga pasokan atau ketersediaan vaksin juga ya. Jadi makanya ini kita harus cari terobosan selama pandemi ini dan selama vaksinasi belum selesai. Jadi dan vaksinasi itu bukan obat jiwa ya. Jadi ini perlu banyak sekali. Yang penting menurut saya kalau bisa kita bikin proyek kecil-kecilan, Pak Muhammad Amin ya. Kita berikan contoh supaya nanti bisa yang konkret ya, Pak Sigit ya. Gitu. Pak Sigit ya. Karena saya sudah beri contoh di Ijen. Kalau bisa dilakukan itu sangat baik sekali. Baik, terima kasih Pak Sigit. Saya ke Mas Piyu lagi ya. Mas Piyu, tadi kan Mas Piyu menyatakan masih adalah konser-konser virtual, tidak hanya Padi, banyak band juga yang melakukan itu, bahkan melalui konser virtual justru sudah ada sponsor khusus tuh ya, jadi rutin lah, reguler bikin. Tapi itu bisa menjadi penyambung hidup dan sebagai sarana untuk tetap berkarya,
atau karena keterpaksaan, Mas Pi? Ya enggak, Mas. Ya itu cuman kalau mengcover seperti yang pernah dilakukan zaman pandemi jauh banget sih. Jauh banget. Paling itu bisa mengcover 10%-nya kalau saya boleh bilang. 10%-nya. Karena kalau sebelum kita pandemi itu kita bisa 1 bulan itu bisa sampai 12 kali. Kalau ini kita bisa 1 bulan bisa 2-3 kali aja itu udah bagus itu. Tapi karena kita beruntung karena kita ada punya acara reguler ya, kita tetap ada kegiatan terus setiap minggu. Tapi kan saya bisa membayangkan teman-teman yang lain, yang lain yang belum seberuntung sama Padi gitu, seberuntung kayak Padi itu pasti akan berat sekali dan itu saya merasakan sekali. Itu kalau konser virtual honornya drop berapa persen, Mas Bio? Enggak, kalau konser virtual kita tetap, Pak. Kita tetap virtual, ya tetap full. Cuman kan kita tidak bisa mengcover itu setiap seminggu sekali ada. Ini masalah ini frekuensinya saja. Frekuensi, ya kan frekuensi. Ya Mas Pio punya bargaining position yang bagus lah. Iya. Akhirnya berarti Padi punya posisi tawar yang bagus. Gitu. Kalau band lain belum tentu juga kan, karena punya sponsorship juga kan, balik modal atau enggak. Iya, betul. Oke, baik. Mas Pio, berarti sekarang musisi ini fokusnya kemana? Mikirin perut apa mikirin karya? Saya rasa sih ya mau nggak mau ya harus mikirin perut dulu baru mikirin karya. Karena karya ya bisa dilakukan tapi kan tidak bisa langsung seketika seperti kalau kita memikirkan perut kan, kita konser langsung dapat uang kan gitu. Tapi kalau untuk karya kan kita masih perlu waktu lagi, perlu 3 bulan lagi, perlu 1 kuartal lagi untuk bisa dapat nagih ini nagih royaltinya kan masih perlu waktu gitu. Tapi kalau main musik seperti yang biasa dilakukan kan langsung mendapatkan manfaatnya secara langsung gitu. Oke. Gitu. Bagi seorang musisi apa bedanya antara konser langsung ya offline gitu dengan konser virtual? Apa yang membuat pasti kan beda banget lah ya antara konser langsung dengan yang virtual. Yang Mas Pio rasakan apa? Meskipun tetap dapat job gitu tapi kemarin saya lucu nih. Ya, ada yang lucu nih. Suatu ketika kita lagi ada konser virtual dengan salah satu perusahaan otomotif gitu kan. Acaranya di gedung di studio besar di daerah Ciracas sana. Terus saya tuh dipanggil kan sama kru manajemen, Mas sudah harus siap-siap. Saya tuh saking halusinasinya, saya membayangkan waduh di situ kan banyak penonton ya. Jadi saya harus melipir dulu pelan-pelan gitu biar baru ternyata masuk dalam studio gitu. Studio yang hanya cuma ada orang-orang pakai komputer, pakai laptop semuanya aja melihat. Jadi saya aduh kenapa ya aku tadi kok bisa sampai ngerasa saking itu. Ya itu tadi ngerasa ininya udah beda banget. Jadi terus habis itu semua harus ditatakan jadi pakai prompter kita ngucapin say hi itu ini segala macam nggak bisa langsung karena kita nggak ketemu langsung karena kadang sometimes itu kan direkam dulu di record habis itu baru ditayangkan mungkin nanti malam atau mungkin besok gitu jadi ya nggak ada ininya feel-nya beda ya nggak ada penonton reaksi, ya Mas Pio ya reaksi energinya nggak ada energinya. Itu kalau main virtual kapasitas sound kemudian memainkannya juga nggak bisa full ya Mas Pio ya beda ya bisa full tapi kita tidak terlalu banyak lagu seperti kalau kayak kita konser langsung ya. Paling kita hanya cuma ada 5-6 lagu gitu, paling 8 lagu itu udah cukup banyak karena kan sama mereka kan dipotong-potong, diselingin sama host, diselingin sama acara yang lain, baru nanti akan digabungkan bareng-bareng. Jadi ya memang beda, walaupun secanggih apapun virtualnya segala macam nggak bisa menggantikan konser langsung interaksi dengan kurang penonton. Greget ya Mas Pio ya, sebagai musisi tuh ada yang gitu ya. Ya, saya sih mengucapkan terima kasih dengan Pak Amin yang sudah berinisiatif untuk membuat acara virtual di rumah, tapi itu tidak jauh sekali untuk mengembalikan lagi rasa kita sebagai musisi untuk bisa berinteraksi dengan penonton itu nggak bisa digantikan itu. Oke, baik. Itu. Mas Pio, memang pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh musisi, hampir seluruh lapisan masyarakat juga merasakan dampak dari pandemi ini. Tapi karena kita bicara soal Hari Musik ya, tadi selain sampai ada yang jual alat musik, cerita mengenaskan apa yang Mas Pio dengar dari teman-teman musisi? Banyak sih yang maksudnya ya paling seputaran urusan itu aja sih, urusan rumah tangga, urusan perut. Jadi
banyak yang harus kita bantu juga. Tapi saya nggak harus terlalu jauh-jauh lah. Mungkin ke teman-teman rekan-rekan musisi, kadang kru kita aja dalam manajemen aja kan mereka udah biasa punya penghasilan yang rutin sebelum adanya pandemi, dan mereka harus pindah kontrakan, harus ini segala macam, harus disuruh itu banyak banget kita alamin gitu. Jadi saya nggak harus jauh-jauh cerita tentang teman-teman musisi yang lain. Di dalam lingkungan saya aja masih banyak yang mengalami hal seperti itu. Terus sekelas band Padi aja masih begitu ya Mas Bi? Iya. Apalagi band-band yang istilahnya medium atau apa begitu ya, belum lagi band-band kafe. Iya, begitu. Soalnya kan sebelum pandemi kan mereka udah nekat beli rumah, habis itu mereka udah harus ngontrak cicilan, ternyata nggak seperti yang diharapkan. Nah, mereka kelimpungan kan, biasanya dapat rutin tiap bulan sekian, akhirnya mereka mau nggak mau akhirnya harus dijual lagi, harus pindah tempat lagi. Itu yang terjadi sih. Gitu. Jadi musisi harapannya apa? Memang pengen ada semacam wahana yang dipersiapkan dengan prokes yang matang, tapi musisi, para pekerja seni tetap bisa berkarya seperti dulu, atau bagaimana Mas? Ya, saya sih sepakat dengan ide dari Pak Sigit tadi, membuat suatu acara dengan protokol kesehatan yang benar-benar dijaga tadi, dengan 3 tahapan yang tadi sudah disampaikan tadi, sampai tadi ada breakthrough-nya dari Pak Sigit, harus ada vaksin segala macam. Saya rasa sih perlu dicoba dengan ruang lingkup yang small capacity gitu, small capacity, tapi udah mulai dijalankan. Maksudnya mulai dijalankan dalam artian diberikanlah izin untuk menjalankan itu. Satu pertama. Lalu yang kedua, diberikan akses untuk bisa menjalankan itu di beberapa tempat yang berbeda. Jadi mungkin hanya klaster-klaster yang dianggap zonanya sudah menghijau, sudah bagus, jadi sudah ada screening, tapi itu harus dilakukan gitu loh. Jadi sudah ada upaya untuk mengarahkan ke sana. Jadi udah mulai di screening daerah zona hijau itu mana saja. Oh, ini sekarang udah boleh membuka ini. Nah, dengan protokol kesehatan yang mungkin Pak Sigit mungkin bisa jadi konsultannya kali. Mungkin dengan sebagai Pak Sigit juga sebagai ketua gerakan pakai masker, juga benar-benar bisa akan memberikan arahan supaya semua sesuai dengan protokol kesehatan. Dan itu akan sangat membantu sekali. Jadi jangan hanya cuma di Jakarta saja dibuat, tapi dilihat zona-zona yang lain. Daerah-daerah lain yang udah zona hijau, makanya Surabaya sudah bisa, Medan udah bisa, coba diberikan kesempatan. Jadi maksud saya, berikanlah kita kesempatan untuk bisa kembali lagi untuk melanjutkan karir kita, melanjutkan karya kita kembali seperti sebelum masa pandemi itu. Oh, mungkin maksudnya contohnya kalau di olahraga nih, Liga 1 belum bisa mulai, dibikin dulu Piala Menpora begitu ya, sekalian untuk uji coba. Kira-kira begitu ya Pak Sigit dan Mas Bio ya, kira-kira ya? Untuk dunia musik atau beda situasi, Pak Sigit? Ya, karena ini kan persoalannya kan di soal pandemi ya. Jadi apapun yang sekarang kita lakukan, apakah itu kaitannya dengan ekonomi pariwisata atau ekonomi kreatif, ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mengenai protokol kesehatan, ya. Jadi itu sebetulnya. Dan Mas Yu betul juga. Dan itu saya sudah usulkan juga ke Pak Menteri Pariwisata ya, untuk kita mencoba membuat suatu kawasan wisata sehat dan terkendali. Ya, jadi pengalaman kami menyelenggarakan kegiatan di Banyuwangi di Ijen kemarin itu bisa dipindahkan di satu kawasan wisata. Misalkan ini kita bicara aja, misalnya Bromo, ya kan? Bromo itu dengan penduduk 40.000. Ya. Nah itu bagaimana kalau 40.000 orang ini penduduknya dulu nih, dan pelaku wisata di dalamnya itu kita vaksin dulu. Ya. Nah kemudian nanti kawasan wisata ini kita buka, ya. Tetapi orang yang masuk harus dites antigen, atau kecuali yang sudah divaksin boleh masuk tanpa tes antigen. Misalkan gitu ya. Jadi ini ada insentif juga orang supaya mau divaksin cepat-cepat gitu. Ya. Dan demikian kemudian mereka boleh di Bromo melakukan kegiatan wisata, tetapi nanti kita bisa menyelenggarakan konser jazz Gunung Bromo misalkan, atau konser yang lain di situ ya. Karena kami juga selain konser jazz, kami juga menyelenggarakan sebelum pandemi itu ada festival Jatilan Bromo. Jadi ada kegiatan Jatilan, intinya adalah supaya ada variasi kegiatan yang dinikmati oleh wisatawan. Bayangkan ini kalau kita Bromo berhasil, karena the lowest hanging fruit menurut saya adalah tempat di Bromo. Bromo itu dengan 20.000 orang. Kemudian Borobudur misalkan. Borobudur dengan 46.000 orang ya gitu. Kalau Bali itu agak besar. Bali satu pulau itu 4,3 juta orang ya. Divaksin aja perlu beberapa hari ya. Jadi dan vaksinnya juga belum tentu ada sekarang ya kan. Sudah digunakan di mana-mana. Jadi atau mungkin di Jakarta bisa bikin konser di Pulau Seribu kali ya, Pak? Ya.
Terlalu mahal sih. Enggak, kalau orang ke Bromo, ke Borobudur, orang nggak disuruh pun nyolong-nyolong akan datang ke sana, ya kan? Jadi ini mau saya tempat-tempat wisata yang sudah dikenal ini udah ada daya tarik sehingga orang bisa datang, ya. Tapi ketika masyarakat datang ini itu sudah pemerintah udah jamin Anda kalau datang ke kawasan ini aman karena penduduknya dan pelaku wisata sudah divaksin, protokol kesehatan harus ketat, gitu ya. Jadi itu. Nah kalau ini Bromo berhasil, kita ke Borobudur, ke Jogja, ke Solo, ke Banyuwangi. Paling nggak sudah dimulai ya Pak ya? Apa? Paling nggak sudah dimulai. Paling nggak dimulai gitu. Karena sekali lagi ya, yang orang-orang seperti anak saya, seperti umuran Mas Piyu ini, pada akhirnya dia nggak bisa dilarang-larang untuk pergi atau berwisata atau nonton konser, ya. Mereka akan nekat juga akhirnya, ya kan? Sedikit, bagaimana dengan genre musik lain yang kayaknya nonton konser musik rock duduk tertib gitu agak-agak aneh gitu? Ya, ya memang kita ini sekarang harus hidup dengan keadaan aneh tadi, karena ini kita bicara ini kita dengan perilaku baru ya, kebiasaan baru. Iya. Saya rasa sih nggak ada masalah sih. Masalah, harus mendidik diri kita semua begitu. Sama seperti kalau sekarang kita pergi ke tempat ruangan umum, kita nggak pakai masker aja kan udah dianggap orang aneh kan. Betul. Kita nggak pakai masker udah bingung. Oh iya, aduh, aku lupa nggak pakai masker nih. Kita udah ngerasa aneh sendiri. Dulu kan nggak. Kalau dulu kita melihat orang pakai masker aneh. Tapi sekarang kan kita. Jadi saya rasa sih nanti kalau konser rock nggak harus begitu. Saya rasa sih nggak ada masalah ya. Maksudnya apalagi seumuran kita ini pasti juga oke aja sih berdiri. Jadi kesimpulan dari Pak Sigit dan Mas Piyu, jalanin aja dulu gitu ya. Jalanin aja. Bikin pilot project. Ya, oke, baik. Contoh. Mas Amin, monggo. Nih Mas Amin udah mulai muntap juga nih, terima masukan banyak banget. Silakan Mas Amin, ditanggapi. Maunya kenceng-kenceng tapi ini masukan loh, Pak. Ya benar. Tahun lalu sesungguhnya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu telah mengeluarkan CASE, Mas. Pak Sigit, Mas Piyu. Ya. Jadi ada CASE itu adalah dan sudah diterapkan oleh ini. Cuman memang kan semua dalam pemerintahan itu kan ada wilayahnya masing-masing. Kami sendiri sebenarnya juga kepengen sekali bahwa itu, setuju saya ada pilot project. Bahkan sebenarnya waktu drive-in concert mungkin pernah ingat Mas Dino bikin drive-in concert itu kan tidak ada masalah. Jadi persoalan kesuksesannya itu adalah bukan pada saat pelaksanaan tidak ada orang yang kena, bukan ukuran kesuksesan di konser live pada saat ini, bukan pada saat hari pelaksanaan, tetapi 14 hari sesudah pelaksanaan. Apakah ada yang kena? Apa yang ada itu juga dan itu pada saat drive-in konser yang dibuat itu tidak ada yang kena. Oleh sebab itu saya sangat menghargai dengan apa yang dibicarakan ini sudah disampaikan juga ke Mas Menteri pada acara diskusi-diskusi seperti ini. Dan memang akan rencananya itu memang kita perlu sekali untuk bisa meyakinkan pihak aparat keamanan. Itu yang pertama harus kita yakinkan. Meyakinkan pihak aparat keamanan bahwa kalau ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan, which is itu sudah dikeluarkan oleh Kemenparekraf dari tahun lalu, maka kita perlu untuk membuat pilot project. Saya setuju itu kata pilot project di daerah-daerah yang zona hijau seperti apa yang dikatakan oleh Mas Piyu tadi. Ya, jadi sebetulnya kalau ini bisa dilakukan, Pak Amin, saya pikir nanti akan bergerak. Karena begini, selama ini saya setuju memang kita ini dalam menangani pandemi, mengendalikan pandemi ini, menyelamatkan nyawa itu nomor satu, baru menyelamatkan ekonomi. Tetapi sekali lagi, ini nggak bisa hanya menyelamatkan nyawa aja. Nah, selama ini pesan kita ketika diminta untuk taat atau patuh protokol kesehatan 3M, Pak ya, ini karena alasan kesehatan. Padahal sebenarnya alasan ekonominya itu besar sekali, ya. Kemudian juga ketika kita divaksinasi juga alasannya kesehatan supaya tidak menular dan sebagainya, tidak tertular, ya. Padahal kita harus mengangkatnya sebagai dengan alasan motivasi ekonomi, yaitu kalau kita bisa melakukan ini semua, ekonomi akan bergerak ini. Nah sekarang ini coba aja nanti, kalau nanti Kementerian Pariwisata, saya nggak yakin ya nanti, tapi saya sudah sampaikan ke Pak Mas Menteri ya. Coba saya berikan contoh ya, waktu akhir tahun tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan tes antigen mendadak ya. Kemudian pembatalan pesawat, hotel, restoran itu triliunan rupiah itu, jangan salah loh ya. Ini saya
khawatir nanti liburan Lebaran akan terjadi begitu lagi. Tiba-tiba orang dilarang untuk berwisata, orang dilarang mudik dan sebagainya. Padahal sebetulnya jalan-jalan itu nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah karena orang tertular karena tidak taat protokol kesehatan. Bukan salah jalan-jalannya, bukan salah mudiknya, ya. Jadi ini menurut saya ini yang harus diubah pesannya kepada masyarakat, ya. Karena nanti saya yakin ya, ini saya udah dengar-dengar nih liburan mau dipangkas lagi misalkan. Padahal sektor ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif itu bisa hidup karena ada liburan, ya kan gitu kan. Kemarin coba ada Mang Ujo gitu, dia mengeluh karena nggak ada orang liburan lagi sekarang gitu kan. Baik. Jadi menurut saya lebih baik itu dicoba sekali lagi. Saya sudah mengusulkan kawasan wisata namanya yang terkendali, sehat terkendali, namanya KAWIS singkatannya, KAWIS. Kawasan sehat terkendali. Oke, baik. Pak Sigit, ini kan kalau kita bicara konser dengan yang konsep Pak Sigit usung tadi, artinya kan penonton terbatas. Ini tentu akan berkontribusi terhadap pendapatan promotor atau penyelenggara begitu kan. Nah, ini bagaimana kita memperhatikan aspek promotor karena kan sangat mengandalkan sponsor begitu kan. Betul. Juga bikin event yang rugi. Dan apakah misalnya BUMN bisa digerakkan untuk mensupport ini sebagai pilot project? Harus. Itu betul. Kami juga rugi waktu menyelenggarakan ini. Ya kami subsidi karena kami untuk tes antigen waktu di Jazz Gunung Ijen itu kami yang membayar sendiri dari promotor ya, dari penyelenggara. Ya, misalkan ini daripada pemerintah ngasih subsidi atau ngasih bantuan tunai yang kadang-kadang bisa bocor kemana-mana, kalau diberikan subsidi dalam bentuk misalkan untuk tes antigen ditanggung oleh pemerintah misalkan itu kan, kan ya kan mereka juga perlu melakukan tes juga. Ya. Atau pakai Ginos ya, pas sekarang udah ada Ginos lebih murah. Ya, Ginos masih kontroversial kan, belum semua dokter menerima. Jadi tes antigen itu makin lama makin murah juga. Kalau tes antigen yang ditanggung oleh pemerintah misalkan ya ini bentuk untuk pemerintah membantu, itu mungkin promotor juga mau menyelenggarakan, ya. Kemudian juga kalau ini jalan nanti makin lama makin besar, saya yakin nanti sponsor juga akan datang lagi karena ini udah permainan sudah berbeda, ya kan. Jadi pasti akan berbeda lagi dan saya yakin nantinya meskipun penontonnya lebih kecil, yang penting sudah ada contoh yang dilakukan di lokasi ya atau luring itu ya di lapangan itu. Sudah bagus tuh. Ya, baik. Ya, karena kalau daring-daring terus itu penghasilannya nggak banyak untuk semua yang terlibat. Iya, lama-lama garing ya Pak. Daring dulu, lama-lama garing. Daring juga. Pak Sigit, ini kalau misalnya nanti event ini insya Allah jalan ya, bagaimana juga ini Pak, kombinasinya. Artinya yang dihadirkan jangan hanya artis atau band-band papan atas, tapi band-band yang katakanlah mereka juga butuh hidup, bisa terlibat di event atau gelaran ini nantinya. Bisa, Mang Ujo aja bisa kita undang di Jazz Gunung, ya biasa kita gitu misalkan ya, atau di mana gitu kita bisa gabungkan dan nggak harus jazz. Saya akan berikan contoh karena saya diundang sebagai penyelenggara jazz kan, ya saya ngomongnya jazz. Tapi sebetulnya genre musik yang lain pun boleh, ya tapi tadi itu kita harus mendidik masyarakat untuk berbeda, ya kan? Baik. Ya yang memang yang rawan rock sama dangdut kan, sama campur sari. Kalau jazz itu masih lumayan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit. Mas Piyu dan juga Mas Amin, ini saya sapa dulu pendengar TJ, banyak responnya nih. Ada Pak Ahmad di Bekasi, selamat sore. Soal pembajakan karya musik di online, apa peran dan kaitan politik dalam musik? Ada Pak Ahmad di Bekasi ya. Ini agak-agak ngacak ya pertanyaan. Oke, terima kasih. Ada Pak Rio, kalau pagelaran wayang kulit bagaimana? Apakah ada bantuan juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Kemudian ada Ibu Siska, nonton di YouTube, di TV itu beda sama kalau nonton langsung di venue konser katanya. Oke, terima kasih. Ada Pak Erwin, vaksin untuk artis, musisi. Apakah sudah ada jadwalnya kapan? Terima kasih Pak Erwin. Ada Pak Dani, teman saya musisi di Bandung. Sudah off 1 tahun, akhirnya jualan baju untuk bertahan. Oke, terima kasih Pak Dani. Kemudian ada Pak Anwar, Mas Piyu, gimana rasanya konser tanpa penonton yang nggak ada di tempat? Hampa ya rasanya. Oke, tadi sudah dijawab ya. Kalau hampa itu Ari Lasso, bukan padi. Ada Pak Agus. Pemain band yang main di kafe atau acara nikahan itu juga sangat terdampak, jadi mohon perhatiannya. Oke, itu dulu ya. Pak Amin dulu nih, banyak untuk Pak Amin. Silakan Pak Amin. Saking banyaknya, saya sulit mencatatnya. Saking banyaknya. Jadi mungkin untuk vaksin untuk musisi dulu deh. Ya. Yang saya catat tadi itu adalah vaksin untuk musisi. Saat ini sedang pendataan. Jadi dipercepat untuk pemusik
dia sedang pendataan dengan 2 cara, melalui asosiasi-asosiasi komunitas atau melalui tokoh-tokoh seperti Sigit Pramono, Pak Sigit misalnya. Jadi melalui itu kita percepat. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Sigit bahwa itu 5 tahun, bisa sampai 5 tahun untuk semuanya, tetapi tentu saja ada skala-skala prioritas yang perlu kita dahulukan. Memang benar berat kalau seandainya mempercepat, tetapi tetap harus dilaksanakan, Pak, dipercepat, Pak. Ya. Oke, baik. Apa lagi ya yang saya tadi untuk apa? Wayang kulit. Ini. Wayang kulit. Wayang kulit apa ya? Boleh. Apakah ada bantuan dari Kemenparekraf? Ya, dibantu semua. Maksudnya musisi-musisi tradisional mungkin maksudnya ya, Pak ya? Caranya adalah dengan mengikuti pentas dari rumah, Pak. Jadi ada program pentas dari rumah yang dilaksanakan ini sekaligus izin ya Pak Moderator ya, saya saya menginformasikan adanya nanti ada program pentas dari rumah. Tadi saya menjelaskan ngamen dari rumah untuk para musisi ya. Sekarang untuk para musisi tradisi world music ya, world music, terus kemudian penari, terus kemudian pantomim, teater, itu ada program yang namanya pentas dari rumah. Jadi pentas dari rumah sama dengan apa yang ngamen dari rumah tadi, mengupload karya, misalnya kalau karawitan itu misalnya karya karawitan tetap, tapi dengan membuat video yang memperhatikan protokol kesehatan. Baik. Itu juga salah satu syarat. Nah, nanti diseleksi semua ya, Pak? Itu akan ada stimulus. Betul, dan akan diberi reward. Ngirimnya kemana, Pak? Ngirimnya kemana, Pak? Nanti akan ada pengumumannya. Kemarin itu ada kita nanti ada, karena semuanya kan harus ini ya Pak ya, harus di sebuah program ya disiapkan. Nanti malah jadi backfire kalau seandainya tidak disiapkan dengan baik. Baik. Lagi ya, kelihatannya banyak. Banyak, tapi tadi sebagian sudah dijawab di saat dialog di awal tadi ya. Oke, kemudian ini waktu saya boleh menyatakan sesuatu. Silakan. Akan mengusulkan persoalan yang diusulkan oleh Pak Sigit tadi mengenai tes antigen. Saya akan mengusulkan itu sebagai sesuatu bentuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi melalui adalah saya akan izin ya Pak Sigit, saya akan usulkan itu untuk dengan pada posisi yang lebih tinggi lagi. Oke, jadi kalau mau ada konser musik, tes antigennya gratis ya untuk seluruh pengisi acara dan penonton ya. Saya usulkan ya, usulkan. Oke, baik. Ini ikhtiar bukan janji. Ini sekarang kalau pejabat ngomong hati-hati nih. Oke. Baik. Ikhtiar bukan janji. Bukan janji. Kalau janji pilkada, Pak Amin ya, Mas Amin. Oke, terima kasih. Mas Biu, terakhir dari Mas Biu, mungkin ada apa? Masukan atau harapan musisi kepada pemerintah? Silakan. Ya, kalau harapan saya mungkin sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa coba kita diberi kesempatan, terutama sekali untuk penggagas acara, pelaku pertunjukan musik, dan juga pelaku ekonomi kreatif, semuanya supaya dilibatkan, diberi kesempatan kita untuk melakukan sebuah pertunjukan yang seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Sigit. Mungkin Pak Sigit bisa dijadikan konsultan untuk bisa memberikan bagaimana untuk protokol kesehatannya seperti apa. Dan ide-idenya Pak Sigit tadi sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan itu bisa diwujudkan. Setidaknya bisa dicoba dulu. Paling nggak tidak dicoba di tempat-tempat, nggak harus yang di tempat kerumunan, tapi di tempat-tempat yang memiliki wilayah yang aman, zona hijau semacam itu. Jadi harus ada action ya. Jalannya dulu ya Mas Tio. Pak Sigit terakhir, monggo singkat saja. Baik, sekali lagi saya ingin menghimbau semua pihak ini dalam membantu pengendalian pandemi ini ya, harus betul-betul ingat bahwa tujuan kita itu bukan hanya satu tapi dua, menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan ekonomi sekaligus ya. Jadi makanya dua-duanya harus diperhatikan, tidak hanya urusan menyelamatkan nyawa aja, itu penting, tapi juga yang ekonomi. Dan terus terang aja para pelaku di ekonomi kreatif ini, terutama musisi karena ini tema kita hari ini ya, itu berat sekali terdampaknya. Kami juga sebagai penyelenggara jazz juga sangat berat terdampak. Ya, jadi memang ini harus betul-betul ada proyek percontohan atau pilot project ya, yang kita bisa mulai dari suatu tempat
yang menggabungkan wisata dan ekonomi kreatif sekaligus, ya. Jadi dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Jadi ini kena. Jadi kita program pemerintah kita ikutin, apakah itu melalui testing atau melalui vaksinasi. Jadi dua-duanya kita jalan. Saya kira itu. Oke, baik. Pak Sigit, terima kasih sudah bersama Trija FM. Mas Amin, terima kasih. Mas Biu juga terima kasih ya sudah bersama Trija FM. Terima kasih Pak Amin. Mas Biu, terima kasih. Upaya kecil makasih, Pak. Untuk sesuatu yang lebih besar lagi ya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Trijaya, perbincangan kita menjaga karya dan nada saat corona bersama Amin Abdullah, Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Kemudian ada Pak Sigit Pramono, penggagas Jazz Gunung, dan juga Mas Piu dari Padi Ribbon, seorang musisi dan pencipta lagu, terkait juga nasib para musisi dan rencana ke depan nih untuk menyelamatkan para musisi di tengah pandemi. Terima kasih kepada Anda yang sudah ikutan ya dengan pertanyaan, tanggapan, dan komentar. Mohon maaf yang belum sempat saya bacakan. Mudah-mudahan terwakili. Dan kita lanjut lagi di Trijaya Hot Topic Petang.